Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Baik bujan-bujan dan bagan-bagan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a. Jika kita sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9a. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Demikian firman Tuhan. Bujan dan bagan-bagan yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Waspadalah terhadap tipu muslihat iblis. Pada ayat 8, Rasul Petrus menyebutkan bahwa si iblis itu berjalan terus berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam dan menelan orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis, terkhususnya orang-orang percaya. Menurut saya, kalau orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, atau yang tidak mempercayai Tuhan, dan orang-orang yang suka melakukan berbagai macam dosa dan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya, pasti iblis tidak akan pernah lagi ganggu sama mereka karena mereka sudah menjadi miliknya iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti yang dikatakan pada ayat 8 bahwa iblis itu berjalan keliling untuk mencari orang-orang yang dapat ditelan olehnya. Di mana bukti iblis itu berjalan keliling mencari mangsanya? Kita bisa membaca di kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-7 berbunyi demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, ketika membaca ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya jadi teringat akan kisah hidup daripada Ayub. Ayub pada akhirnya dimangsa habis-habisan sama iblis. Kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Orang paling saleh di muka bumi saat itu adalah Ayub. Bahkan sampai katanya itu tidak ada lagi orang saleh seperti Ayub. Hanya dia saja yang pernah hidup di muka bumi dan tidak akan pernah ada lagi sesaleh dia. Tapi itu pun iblis itu mencobai Ayub itu habis-habisan. Ya, dalam arti seperti yang di sini dikatakan ditelanlah sama iblis itu seperti itu ya. Apalagi kita Bapak Ibu yang sudah ada di penghujung zaman ini dengan tantangan-tantangan, dengan banyak cara iblis itu menggoda kehidupan kita. Mengapa iblis berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya? Itu menjadi satu pertanyaan bagi kita saat ini. Ya, satu-satunya menurut saya karena iblis itu mau supaya kita itu sama-sama pergi ke neraka bersama dia. Karena kan neraka itu diciptakan untuk iblis, untuk dihukum kekal selama-lamanya di api kekal yang tidak terpadamkan. Kayak gitu. Jadi iblis itu mau. Jadi makanya dia berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan dan menarik kita ke sana. Dan hanya ada satu pribadi saja yang tidak mau kita ke sana, Bapak Ibu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus.
yang adalah satu-satunya juru selamat kita, yang mau semua manusia ciptaannya itu ke surga. Tapi ya kita tahu bersama, Alkitab pun berkata bahwa tidak semua orang masuk ke surga. Karena ada iblis, itu tadi, yang setiap hari, setiap saat itu, dia itu berjalan keliling menjelajahi bumi untuk mengintai kita setiap anak manusia, di mana ada celah di situ dia akan masuk untuk mengambil jiwa kita, untuk bersama-sama dengan dia menjadi miliknya dia, untuk berada di kerajaannya, yaitu di neraka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi sasaran utama iblis itu adalah yang paling utama adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, atau orang benar, atau orang yang beriman kepada Tuhan, atau lebih khusus lagi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapapun dia, orang-orang benar atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tanpa terkecuali itu menjadi incarannya iblis. Karena itu kita perlu ekstra hati-hati. Berarti bukan hanya hati-hati saja, hati-hati sekali untuk kita apakah terhadap tipu muslihat iblis atau tipu daya iblis. Apalagi di zaman-zaman akhir ini, iblis itu sudah semakin gencar melaksanakan agenda-agendanya itu. Bagaimana supaya manusia itu bisa diseret masuk ke neraka. Satu-satunya tujuan iblis itu satu-satunya ke sana, Bapak Ibu. Satu-satunya supaya manusia itu bisa bersama-sama dia ke neraka. Jadi agendanya itu sangat banyak, termasuk salah satunya itu yang disampaikan oleh mempelai elok cantik mempesona di hati Bapa, yaitu tanda enjus itu. Tanda enjusan itu salah satu yang membawa manusia, yang menggiring manusia itu bersama-sama dengan dia ke sana, yaitu tanda binatang itu. Dan ada banyak agenda-agenda iblis yang dikerjakan oleh iblis itu yang sudah dibukakan oleh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto saat ini, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ada begitu banyak yang dulu-dulunya kita nggak tahu seperti apa, ternyata sekarang ini sudah dibukakan, dan kita sangat bersyukur untuk itu. Sehingga kita itu membuat kita itu lebih waspada lagi, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi di detik-detik terakhir ini, supaya kita itu tidak terjatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang iblis tidak asing lagi bagi kita semua. Sedikit-sedikit di tempat gelap orang bilang, iblis, ada iblis. Atau biasanya kita tuh waktu masih anak-anak biasa ditakut-takuti, di sana ada iblis, awas kamu, kayak gitu. Akhirnya sampai kita besar terbawa juga kepada anak-anak kita. Kalau misalkan mereka terlalu nakal atau apa, awas kamu, ada iblis. Jadi seolah-olah di mana-mana itu ada iblis, seolah-olah seperti itu. Jadi seolah-olah juga bahwa iblis itu begitu berkuasa, sehingga rasa-rasanya itu Tuhan itu tidak berkuasa. Saking iblis itu sedikit-sedikit iblis kayak gitu. Ya, meskipun benar-benar dia ada, tidak kasat mata, bahkan juga dia memakai orang-orang ya, karena sesungguhnya iblis itu adalah roh gitu. Nah, kita tahu bersama dari cerita Alkitab yang menyatakan itu bahwa iblis itu adalah malaikat dari surga yang dilemparkan ke bumi oleh Tuhan karena dosa keangkuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi segala bentuk dosa keangkuhan atau kesombongan yang dilakukan oleh manusia atau oleh kita pribadi lepas pribadi, itu berasalnya daripada si iblis atau si jahat. Iblis juga dikenal sebagai bapa segala pendusta. Nah, jika demikian, kalau orang yang suka berdusta atau suka berbohong, berarti boleh dikata bahwa orang-orang tersebut adalah anaknya si bapa segala pendusta. Saya percaya bahwa kita semua tidak mungkin mau menjadi anaknya
mengasihi Bapa segala pendusta. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu, saya termasuk sendiri sebelum saya lahir baru, sebelum saya bertobat, itu kehidupan lama saya Bapak Ibu. Saya itu juga paling pandai berbohong ya, paling angkuh-angkuh hati juga. Ada banyak macam dosa juga yang saya perbuat sepanjang hidup saya sebelum saya bertobat, sebelum saya diubah oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus, ketika kita mau sadar, ketika kita mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan di detik-detik terakhir ini, pintu anugerah Tuhan, hukum penalti itu masih berlaku untuk setiap kita manusia sampai dengan saat ini. Jadi segala macam bentuk dosa adalah berasal dari si jahat atau si iblis. Karena itu iblis paling senang kalau manusia itu berbuat dosa. Dia akan tertawa terbahak-bahak Bapak Ibu. Kalau misalkan kita berbuat dosa, kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Saling ada roh pemecah, ada roh intimidasi, segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang dikatakan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi kita masih dalam menjalani hidup kita yang lama, yaitu hidup yang penuh dengan dosa, yang tidak ada pertobatan. Itu iblis itu paling suka, karena itu kawannya iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis itu sangat licik. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Tawaran iblis itu terlalu banyak sekali. Bahkan secara terang-terangan, iblis itu menawarkan segala kenikmatan dunia, harta, jabatan, kekuasaan. Ada banyak sekali. Bukan saja yang kelihatan ya, dan kita tidak perlu sebut satu demi satu, ada begitu banyak. Maupun yang paling halus. Yang paling halus, dia itu menyerang lewat pikiran kita. Dia akan isi pikiran kita dengan keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, sehingga membuat kita itu meragukan akan kuasa penyertaan Tuhan. Bahkan bila perlu kita itu bisa melupakan Tuhan. Karena itu yang iblis mau. Kita tidak boleh ingat Tuhan, kita tidak boleh dekat dengan Tuhan. Dia maunya kita dekat sama dia, kita sama dia, kita senyum-senyum dia, agung-agungkan dia. Itu yang setan mau. Kayak gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah tahu pekerjaannya si Lucy ini, pekerjaan si iblis ini, yang hendak menjatuhkan kita, yang hendak menghancurkan hidup kita, yang hendak membawa kita ke neraka. Saya percaya bahwa kita semua tidak mau ke sana Bapak Ibu. Kita tentu semuanya mau jalan ke surga, yaitu jalan keselamatan. Kita mau menikmati keselamatan bersama Tuhan Yesus di surga. Karena itu, kita jangan buka celah supaya iblis itu tidak masuk dan menguasai hidup kita. Sehingga iblis itu tidak punya kesempatan untuk mengendalikan seluruh roda kehidupan kita. Karena itu, kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mau mengambil keputusan untuk menguduskan diri kita, untuk mempersembahkan hidup kita sebagai miliknya Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, tidak sepantasnya kita lagi berganjang di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita berulang-ulang untuk kita itu hidup baru, hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anaknya Tuhan, supaya orang itu bisa membaca lewat kehidupan kita, ada kasih Tuhan yang kita pancarkan, yang kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari buah-buah kehidupan kita lah itu kita akan dikenal apakah kita ini sudah berubah atau tidak. Dan itu akan nyata lewat cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang, cara kita bertingkah laku setiap hari. Itu akan bisa dilihat oleh orang-orang
yang terdekat dengan kita, yang kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Dan Tuhanlah yang paling tahu pertobatan kita dari hati kita yang terdalam. Manusia tidak akan pernah bisa tahu Bapak Ibu, karena kita itu bisa bersandiwara. Kita bilang misalkan kita itu tidak marah, tetapi sesungguhnya hati kita marah. Itu yang mempelai tekankan berulang-ulang, yang mempelai juga menyaksikan kepada kita sebagai background, bahwa kita itu harus melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar sudah tidak marah, itu akan nyata dari cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang-orang yang sudah kita ampuni itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, seperti yang dari awal-awal tadi saya katakan, dosa-dosa seperti marah, berbohong, keangkuhan, dan segala macam itu iblis naruh di dalam pikiran dan perasaan kita sehingga itu berbuah menjadi suatu tindakan yang bisa kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Seperti itu, dan iblis paling senang. Tapi Tuhan yang bersedih, Tuhan yang menangis. Karena Tuhan sudah menebus kita Bapak Ibu. Mari pengorbanan Tuhan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu sampai Tuhan Yesus mati hanya karena untuk menebus kita dari dosa-dosa, hanya untuk memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma. Mari kita jangan sia-siakan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus berubah dari cara-cara hidup kita yang lama. Kita harus benar-benar belajar untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ketika kita melakukan dosa, biasanya itu Roh Kudus itu akan bicara di hati kita. Kita akan ditegur. Ada satu pribadi yang berbicara keras di hati kita Bapak Ibu untuk menegur kita. Ketika kita misalnya mencuri, pasti kita langsung Roh Kudus akan berbicara, jangan mencuri. Atau kita berbohong, jangan berbohong. Atau ketika kita berbohong, pasti akan ketahuan Bapak Ibu. Itu kalau Roh Kudus benar-benar menjaga hati kita, apapun yang akan kita lakukan, kita akan dijaga, kita akan ditegur oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu peka mendengar suara Roh Kudus. Supaya kita itu ketika kita berdosa, melakukan dosa-dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan cepat-cepat disadarkan dan kita akan cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu, saya akan ingat selalu tuh pesan-pesan malaikat Mikael itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh, lepaskan pengampunan, dan itu bertobat itu subuh, pagi, siang, sore, dan malam. Itu memang berat Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita mengalami pergumulan, tantangan-tantangan dalam hidup kita, lebih banyak kadang-kadang kita itu terfokus kepada beban pergumulan kita itu, sehingga kita lupakan penyertaan Tuhan, sehingga kita lupa itu untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan sama kita. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk peka kepada suara Tuhan, juga peka juga kepada roh-roh yang berasal daripada iblis. Ya, saya jadi ingat kemarin ada video yang disampaikan oleh Bejana Omalin kepada kita semua, yaitu pesan Bapak Yahweh melalui malaikat Triana, malaikatnya yang diutusnya untuk menyampaikan bahwa ada roh-roh penyusup. Roh-roh penyusup ini Bapak Ibu yang paling halus, yang si Lucy atau si iblis pakai untuk merongrong kehidupan kita, untuk menjatuhkan kita. Yang paling halus itu Bapak Ibu yang paling berbahaya bagi kita. Karena kalau dia terlalu halus, kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah tahu. Kita pikir yang kita lakukan itu benar, tapi ternyata itu salah di mata Bapa. Mungkin di mata manusia kita, secara pribadi atau orang-orang di sekitar kita itu benar, maksudnya tidak salah. Misalnya ketika kita ngambil keputusan atau apapun itu, kita merasa kita benar. Tapi mungkin di mata Tuhan itu tidak benar Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa ada roh-roh penyusup. Nah, saya sendiri Bapak Ibu, ya kurang-kurang peka juga ya terhadap roh-roh penyusup seperti itu.
Ya jujur saja Bapak Ibu, karena ya itu paling itu ya, itu kan permainannya roh. Nah, kita ini kan buta-buta juga alam roh ya Bapak Ibu ya. Kalau yang bisa-bisa menguasai alam roh, dimensi roh itu kan ya mempelai begitu dengan malaikat-malaikat yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, dan memang ada anak-anak Tuhan yang benar-benar peka untuk itu. Tapi pesan Bapak Yahweh bagi kita Bapak Ibu, agar kita benar-benar peka, itulah penekanannya, peka terhadap setiap roh, ujilah setiap roh itu. Bahkan roh yang paling halus dari permainan Lucy itulah yang perlu lebih kita peka juga ya. Dan yang paling utama tentunya kita peka terhadap sara Roh Kudus, supaya ketika ada roh-roh penyusup yang ada di dalam diri kita sendiri atau di dalam grup kita atau dimanapun itu, kita itu bisa diberitahu oleh Tuhan seperti itu. Dan puji Tuhan, kita mengucap syukur juga karena salah satu yang bukan saya pikir ya, salah satu yang peka di grup kita adalah Oma sebagai yang membimbing kita. Karena itu nasihat-nasihat, teguran-teguran yang disampaikan oleh Oma, mari kita mencernanya dengan baik-baik, menerimanya dengan hati yang terbuka, supaya bisa membangun dan membuat perubahan dalam hidup kita, sehingga iman kita semakin hari juga semakin bertumbuh, supaya kita juga, hubungan kita juga dengan sesama, yang paling utama terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan, agar tetap baik-baik saja, supaya Tuhan Yesus itu tetap menjadi sahabat karib kita, sahabat terdekat kita, sahabat sejati kita. Saya percaya bahwa kita semua tidak akan pernah mau menjadi sahabatnya si Lucia. Pasti kita semua tidak akan pernah mau. Sedikit lagi Bapak Ibu renungan ini. Iblis adalah musuh kita. Jangan pernah kita mau bersahabat dengan iblis. Karena itu kita perlu perangi dan kalahkan iblis dengan tipu dayanya. Apakah kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Tentunya tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu kita butuh yang namanya iman. Seperti yang tertulis di ayat 9a. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita satu-satunya, yang sudah mengalahkan iblis dan maut. Kita butuh kuasa Tuhan Yesus untuk mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa mengalahkan iblis. Bergaul karib dengan Tuhan, melekatlah hati kita hanya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kita bisa mengalahkan si iblis dengan segala tipu dayanya. Karena iblis tidak takut kepada orang-orang yang hanya membaca firman Tuhan, tetapi iblis itu takut kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bersama Yesus, pasti kita menang. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menutup. Terima kasih brothers and sisters yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.